kasih Mitra TV, Anda sedang menyaksikan Jagongan Besar Gede JSG, masa depan seni peran Indonesia, yang kita jadikan tema di malam hari ini. Kalau Anda berkeinginan bergabung ini disilakan sekali, 0271857555. Nah, seorang pemeran Indonesia, di sana ada aktor kawakan si Emon atau Didi Petet ini tidak akan tergantikan ya Ki. Ya, sampai kapanpun ya. juga itu tidak Betul. akan tergantikan. Tapi semangatnya, kemudian bagaimana keinginan kuatnya untuk kemudian membawa Indonesia di belantika internasional, termasuk salah satunya kemarin di Italia begitu ya. Ya. Sebelum jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ini semangat yang tidak akan pernah pudar, yang kemudian ingin terus ditularkan kepada generasi muda. Ya. Tapi untuk menciptakan generasi seperti selevel Didi Petet, ini kira-kira harus seperti apa yang harus dilakukan begitu? Ya, memang tidak mudah ya. Selain itu etos pribadi dari masing-masing yang berusaha katakanlah berambisi untuk menjadi satu tokoh ya. Ya. Artinya memang kayak Didi Petet ini selain berkualitas tapi juga berkarakter. Jadi punya karakter. Nah, ini yang agak sulit ada di situ. Jadi bagaimana Didi Petet itu tidak pernah kehilangan karakter kepribadiannya, Ya. dan kemudian kualitasnya dan totalitasnya juga sedemikian rupa sangat tinggi. Nah, itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, itu tadi kembali lagi bahwa bagaimana sistem pendidikan seni kita. Nah, ini bagaimana kalau jenengan melihat? Ya, sistem pendidikan seni kita ya harus benar-benar konsentrasi, karena ini sebenarnya menyangkut sistem pendidikan secara keseluruhan ya. Sistem pendidikan secara keseluruhan, di mana saya melihat itu lebih pada aspek kognitif, ada kecerdasan otak saja. Itu nyaris di pendidikan apa saja kan begitu. Rata-rata ya. Rata-rata. Jadi dari afektifnya, dari emosionalnya dan seterusnya itu sangat berkurang. Padahal dunia kesenian, dunia kebudayaan itu sebenarnya selain cipta juga rasa. Itu harus diasah, sehingga keaktoran itu sangat dekat dengan potensi eksplorasi dua sisi itu. Eksplorasi yang lengkap antara pikir dan rasa tadi. Sehingga kalau itu ditinggalkan, ya akhirnya kalau di kognitif saja, kecerdasan otak saja, tanpa disertai kecerdasan rasa, kecerdasan emosional, itu ya sulit mencari orang-orang kayak Didi Petet, Deddy Mizwar dan lain-lain. Itu kan seangkatan itu. Ya. Nah, itulah sehingga akhirnya kita lihat aktor-aktor generasi kekinian itu kemudian lebih pada semacam stereotip kan begitu. Stereotip, kemudian tidak ada karakter-karakter khas yang muncul, tidak ada itu. Sehingga karena apa? Karena kemudian semua berusaha menyeragamkan. Acara pun nyaris, acara entertainment pun misalnya, sinetron pun katakanlah begitu, nyaris semua karakternya sama. Hampir sama. Modelnya hampir sama kayak begitu. Koyok ngono bae. Iya, sehingga bagi aktor sendiri tantangan itu nyaris tidak ada. Nah, maka dari itu bagaimana kemudian produk perfilman Indonesia, produk sinetron Indonesia, dan lain-lain yang berhubungan dengan adegan-adegan itu kemudian memberi tantangan yang lebih berat kepada calon-calon aktor atau aktor-aktor muda kita, sehingga mereka mampu mengeksplorasi diri lebih hebat lagi. Kalau sekedar landai-landai begitu saja ya agak sulit lah untuk kemudian mengembangkan atau menumbuhkan lagi tunas-tunas seperti yang akan mengikuti jejak Didi Petet dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dilakukan dari banyak pihak. Baik, Ki Jeliteng, ini ada telepon dulu. Oh, iya. Coba kita terima. Oke, batal. Putus di tengah jalan kayaknya. Ya, semoga nggak kena krisis itu. Ya. Oh, nggak kena krisis ya? Krisis pulsa. Dicekati cacah lulusan sekolah nih loh. Niki wau udah lulusan, dalan-dalan itu kan gitu ya. udah semprot-semprotan. Nah, angge cat niku, cat. Apa rambutnya ini mau kena cat ngono. Ini tadi
apa rikmonipun kerontokan Bang Jambu Mas. jambu putih terus pokoke pite kaya apa. Nah, ini kalau melihat Didi Petet, nama aslinya bukan Didi Petet. Iya. Widiatmoko lahir di Surabaya, arek Surabaya. Nah, kalau Kri Jiteng pun pelaku seni ya di dalam hal ini punya nama asli bukan Kri Jiteng kan? Ya, nama asli saya nama Suparman. Suparman Itu aja ya. Apa memang harus apa ya untuk menjual diri? Menjual diri kan mboten napa-napa. Self building karakternya itu terus terbangun salah satunya dengan nama beken, nama panggung niku napa nggih? Kedah ngoten niku napa pripun nggih? Iya, bisa jadi artinya harus itu tidak. Harus tidak. Tidak ada yang mengharuskan. Nggih, kemudian itu mungkin menjadi salah satu faktor penunjang bisa jadi. Ya, karena yang prinsip sebenarnya bukan masalah nama. Oh. Ya, yang prinsip bukan masalah nama. Tapi lebih ke mana nih karakternya? Ya, lebih kapasitasnya, lebih ke kualitasnya dan seterusnya itu. Ya punya nama bagus kalau kapasitasnya enggak ini ya juga. Tapi namanya sederhana saja, misalnya itu cuma Surono. Nah, Bejo itu enggak masalah selama dia kapasitas potensinya. Surono, kita beruntung hari Jumat ini bisa ketemu kan? Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggapan yang dindi. Wah, sampai jadwalnya ngatur susah. Iya. Nggih Mas Adam. Pripun Mas Ari ngitung berarti enggak krisis malah. Oh, mboten. Ya. Niki mboten krisis. Mungkin ini orang lain yang krisis karena warung kita jadi sepi nih kok tiba-tiba biasanya banyak orang saya sendiri. Nggih niki yo nggih. Gorengan-gorengan niki nggih miduk dhewe mbok iki mosok apa sing dalek kene ya.